Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi Orang yang Rendah Hati. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 14. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mempunyai banyak cara untuk menyadarkan orang-orang Israel yang keras kepala dan sombong, terutama para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang memandang diri mereka sebagai orang suci dan orang yang lebih baik dari kebanyakan orang di Israel. Dalam bacaan Injil pada hari ini, lewat sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh penulis Injil Lukas, Tuhan Yesus berkata orang-orang itu, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu, dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Sementara pemungut cukai yang ada di situ berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini." Saudara-saudari terkasih, dari doa yang diucapkan oleh orang Farisi dan pemungut cukai, kita dapat menemukan beberapa perbedaan. Pertama, tentang isi doa. Isi doa yang diucapkan oleh orang Farisi itu seperti sebuah laporan. Hal-hal yang dilaporkan pun semuanya tentang perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Dengan cara melaporkan perbuatannya yang dia rasakan baik dan benar,
orang Farisi itu secara tidak langsung sedang berusaha untuk meninggikan dirinya di hadapan Tuhan dan merendahkan pemungut cukai yang dia anggap sebagai orang berdosa dan jahat. Sementara isi doa dari pemungut cukai itu sangat singkat, yakni memohon belas kasih dan kemurahan Allah karena dia telah banyak berbuat dosa. Kedua, soal sikap. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dan tidak berani melihat ke atas. Sikap ini menunjukkan rasa rendah hati dan sikap tidak pantas di hadapan Allah. Sementara orang Farisi berdiri, namun bukan sebagai orang yang merasa dirinya hina dan berdosa, tetapi sebagai orang yang merasa dirinya lebih baik dan suci dari sesama. Saudara-saudari terkasih, setelah Tuhan Yesus mengajarkan dan berusaha untuk menyadarkan orang-orang yang mendengarkan Yesus saat itu, termasuk kita yang hidup ada zaman sekarang ini. Lewat perumpamaan tadi, Yesus kemudian mengajukan sebuah kesimpulan kepada mereka dan kita semua yang mendengar kisah tersebut dengan berkata, "Aku berkata kepadamu, orang ini, yakni si pemungut cukai, akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu, yakni si orang Farisi, akan pulang ke rumahnya sebagai orang yang tidak dibenarkan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dan dari kesimpulan Yesus ini, kita dapat melihat dan memahami bahwa Allah menghendaki kita, umat pilihannya, untuk menjadi orang-orang yang rendah hati dan bukan orang-orang yang sombong. Orang yang rendah hati biasanya akan ikhlas dan mau mengampuni sesama. Orang yang rendah hati juga akan mau menerima masukan, teguran, kritik, sumbangan demi perbaikan dirinya menjadi lebih baik. Selain itu, orang yang rendah hati tidak akan merendahkan sesama. Saudara-saudari terkasih, menjadi orang yang sombong akan menimbulkan sejumlah persoalan baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Pertama, orang yang sombong akan sulit untuk meminta maaf jikalau dia sudah berbuat salah. Jika dia sulit untuk meminta maaf, maka ada kemungkinan orang yang sombong pun akan sulit untuk menerima maaf dari orang lain. Akibatnya, hubungan dengan orang lain menjadi terhambat. Kedua, orang yang bersikap sombong cenderung tidak mau menerima masukan, teguran, kritik atau saran dari sesama yang pada dasarnya bertujuan baik. Dengan kata lain, orang yang sombong akan menutup dirinya terhadap Tuhan dan sesama. Pada saat seseorang menutup diri, orang yang sombong tidak dapat melihat kekurangan dan keterbatasan dalam dirinya sebagai manusia yang tidak sempurna. Akibatnya, orang yang sombong akan sulit untuk berubah menjadi lebih baik. Kita pun dapat melihat bahwa banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan jikalau
dua orang, dua kelompok, atau dua negara yang sedang bertikai tidak mau bersikap rendah hati. Sebab setiap masalah hanya dapat diselesaikan jikalau kita rendah hati. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah berusaha jadi orang yang rendah hati? Atau kita berusaha menjadi orang sombong yang dibenci Allah dan sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami untuk menjadi orang yang rendah hati dan bukan orang sombong. Sebab hanya orang rendah hati yang berkenan kepadamu dan diterima oleh sesama. Semoga di masa prapaskah ini kami terus berusaha menjadi orang rendah hati. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.